Pemirsa, sejumlah negara ini memberikan sanksi kepada Rusia usai Presiden Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah yang dikuasai oleh pemberontak Ukraina. Keputusan Rusia mendeklarasikan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk pada awal pekan lalu berbuntut penjatuhan sanksi pada negara beruang merah tersebut. Donetsk dan Luhansk adalah wilayah di timur Ukraina yang diduga menjadi tempat bercokol kelompok-kelompok separatis pro-Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan pihaknya tetap membuka pintu diplomasi. Namun langkah Moskow mendeklarasikan kemerdekaan pada wilayah Donetsk dan Luhansk dianggap fatal hingga sanksi pun berbondong-bondong dijatuhkan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Selasa kemarin mengumumkan menjatuhkan sanksi ekonomi putaran pertama pada Rusia setelah Moskow mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka dari Ukraina. Menurut Trudeau, lewat sanksi ini maka warga negara Kanada tidak boleh melakukan transaksi keuangan yang ada di wilayah Donetsk dan Luhansk. Kanada juga akan melarang warganya membeli surat utang Rusia. Inggris juga memberlakukan sanksi terhadap 5 bank asal Rusia, yakni Rosia, East Bank, Gen Bank, Prosvias Bank, dan Black Sea Bank. Miliarder asal Rusia Gennady Timchenko, Igor bersaudara, dan Boris Rothenberg juga akan mendapatkan sanksi. Miliarder Timchenko yang merupakan pemegang saham utama Bank Rosia dianggap ikut berperan dalam destabilisasi Ukraina setelah aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Timchenko adalah sekutu dekat Putin. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut masih menahan diri dalam menjatuhkan sanksi, namun tidak menutup kemungkinan apapun jika skala penyerbuan Kiev terjadi lebih besar. Jerman telah menangguhkan rencana untuk membuka pipa Nord Stream 2 yang membawa gas dari Moskow ke Berlin. Kebijakan ini adalah paket sanksi yang dikenakan pada Rusia setelah mengerahkan pasukan ke bagian timur Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa Nord Stream 2 yang menghabiskan biaya 162,5 triliun itu tidak akan disertifikasi. Scholz menambahkan jika dia telah menginstruksikan agar dilakukan evaluasi tentang pengelolaan pasokan energi bagi Jerman. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya mengumumkan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia berupa membekukan pinjaman Rusia, membekukan lalu lintas transaksi di 2 lembaga keuangan besar di Rusia, salah satunya Bank Militer Rusia. Jepang juga ikut-ikutan menjatuhkan sanksi ke Rusia terkait serangkaian tindakan negara itu ke Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan tindakan Moskow adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima karena mencederai kedaulatan Ukraina dan hukum internasional. Sejumlah sanksi yang dijatuhkan Jepang diantaranya melarang penerbitan obligasi Rusia di Jepang, membekukan aset-aset milik individu asal Rusia, serta larangan melancong ke Jepang.